Shalom, salam semangat Omah Sate Pak Deklam. Tema renungan kita saat ini Faith, Hope, and Love atau Iman, Harapan, dan Kasih. Bacaan diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan memeliharanya. Amin. Saudara yang terkasih, bila mencermati bacaan kita saat ini, demikianlah tinggal ketiga hal ini mengandung pengertian bahwa apa yang ada dalam ayat-ayat sebelumnya tentang segala karunia bahasa, karunia iman, karunia nubuat, karunia pengetahuan, dan karunia Roh Kudus lainnya hanyalah alat sarana bagi kita bertumbuh hingga menjadi dewasa dan sempurna. Bukan itu yang utama. Kualitas kita bukan diukur dari segala karunia yang Tuhan titipkan pada kita, atau segala pengalaman hebat yang terjadi dalam hidup kita. Kualitas kita diukur dari, pertama, bagaimana iman kita pada Tuhan Yesus walau di tengah tantangan, kecaman, dan godaan. Dua, bagaimana harapan kita walau di tengah kesulitan. Ketiga, bagaimana kasih kita pada Tuhan dan sesama di tengah segala kepahitan hidup dan hal yang buruk yang Tuhan izinkan terjadi. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Tiga hal penting, iman, pengharapan, dan kasih, adalah sebuah standar surgawi yang harus kita patuhi. Hanya orang yang terus beriman kepada Yesuslah yang akan menjadi sempurna. Hanya orang yang berpegang teguh dalam pengharapan dalam Yesuslah yang akan menjadi sempurna. Hanya orang yang mengasihi Yesus dan terus mengasihi seperti Yesuslah yang akan menjadi sempurna. Ketiga hal tersebut membawa kita bermakna dalam hidup bersama Yesus. Maka, mari kita renungkan. Mungkin kita bisa memberi persembahan yang banyak, namun jika dilakukan tanpa iman pada Yesus atau tanpa motivasi kasih, semuanya hanyalah sia-sia. Kita bisa bersabar begitu rupa dalam penderitaan, tapi jika dilakukan tanpa kekuatan harapan di dalam Yesus, maka semuanya sia-sia. Itu hanya usaha manusia belaka, bukan demikian yang Tuhan kehendaki. Mari kita cermati ayat bacaan kita secara utuh. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Mengapa kasih yang terbesar? Karena iman dan pengharapan hanya berlaku di bumi, tetapi kasih tetap abadi. 1 Korintus 13 ayat 8. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Iman dan harapan itu sifatnya personal atau pribadi, antara kita dengan Allah. Iman membuat kita sanggup menghampiri Allah. Ibrani 11 ayat 6. Harapan membuat kita sanggup terus berpegang kepada Allah. Ibrani 6 ayat 19. Tetapi kasih membuat kita sanggup menyerupai Allah. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah.
Dari ayat ini bisa kita dapat simpulkan bahwa dengan melakukan kasih sebagaimana Yesus mengasihi, maka kita menjadi sama dengan Dia. Ini adalah panggilan tertinggi dalam kekristenan. Mari kita mengasihi Yesus dengan menuruti segala ajaran dan teladan kasih-Nya. Hidup baru dalam kasih yang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak mementingkan diri sendiri, tidak sombong, dan yang lainnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena iman percaya dan hidup yang penuh harapan kami haturkan hidup kami. Engkaulah Tuhan Sang Maha Kasih yang memampukan kami meneladan dan hidup dalam kasih itu. Untuk itu, mampukan kami untuk selalu memperbarui hidup yang semakin berkenan di hadapan-Mu, sehingga kasih-Mu semakin dirasakan banyak orang, dan nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.